Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun. Sekarang kita masuk kepada bahasan penyempurna tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I'lam anna hadhil kalimah ajma'ul azkari wa anfa'uha. Keterangan tambahan sebagai penyempurna tentang makna-makna la ilaha illallah. Kata Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan, ketahuilah bahwasanya kalimat ini, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah merupakan kalimat yang paling menyeluruh, yang paling menghimpun, dan yang paling memberi manfaat. Kenapa dikatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebagai kalimat yang paling menyeluruh, yang paling menghimpun? Karena di dalamnya menjadi kunci dari semua zikir-zikir yang lain. Jadi di dalamnya nanti menjadi zikir yang paling utama. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri telah menyampaikan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir ya yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Wa anfa'uha, dan ini merupakan zikir yang paling manfaat. Kenapa? Nggih, karena orang yang masih memiliki la ilaha illallah, keimanan di dalam hatinya, maka itu akan menjadi penyelamat dia. Bahkan Rasul juga telah menyampaikan bahwa barang siapa yang mati dan ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi orang yang masih ada di dalam hatinya la ilaha illallah itu masih ada harapan untuk selamat, biarpun walaupun dia masih berada di dalam neraka. Jadi masih ada harapan untuk selamat. Wa aqrabuha ilal fathi. Sekaligus zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling dekat ilal fathi, untuk mendapatkan futuh. Futuh, pembukaan hati yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mafahim, ya, pemahaman-pemahaman. Wastinaratil qalbi binurillah, dan juga dapat menerangi hati dengan cahaya Allah. Hati ini bisa menjadi lebih mencorong, ya. Hati ini bisa menjadi lebih terang, bersinar dengan zikir la ilaha illallah. Wa ulaha bikulli ahad, dan yang paling utama wadzalika, yang demikian itu litadhammuniha, karena di dalam zikir la ilaha illallah itu terkandung ma'ani jami'il azkar, terkandung semua makna-makna zikir. Jadi semua zikir-zikir itu makna-maknanya, nilai-nilainya ada di dalam la ilaha illallah. Minat tahmidi wa tasbihi wa ghairihima, di mana di dalamnya
terkandung pujian, terkandung penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang memuji Allah, orang menyucikan Allah, ya. Itu kalau kita preteli satu-satu, tahmid kan alhamdulillah, nggih. Tasbih subhanallah. Tapi nilai-nilai tasbih dan tahmid itu juga sudah terkandung di dalam la ilaha illallah. Wa yambaghi likulli mu'minin, maka sepatutnya bagi seorang mukmin ayyaj'alaha wirdahul lazim, untuk menjadikan la ilaha illallah itu sebagai ya wirid yang dia lazimi, yang dia dawamkan, yang dia istiqomahkan. Dari dari faidahnya yang luar biasa. Wa dzikruhu daim, dan menjadikan la ilaha illallah itu sebagai zikirnya yang terus menerus. Wa ma'adzalika fala yambaghi lahu ayyahjura baqiyatal azkar bal yaj'alu lahu min kullin minha wirdan. Tapi bukan berarti karena la ilaha illallah ini sebagai induk dari semua zikir yang paling utama, bukan berarti kemudian kita meninggalkan zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain tetap kita baca, la ilaha illallah juga kita baca. Nah, jadi akhirnya kita mendapatkan keutamaan dari semuanya. Ya, summa innal abda. Kemudian seorang hamba itu la yakhlu min ayyakuna salikan aw wasilan aw ghairi salik. Seorang hamba itu tidak akan lepas dari satu, ada kalanya seorang salik. Salik adalah orang yang menempuh perjalanan ruhani menuju Allah. Disebut salik. Awasilan atau wasil. Wasil orang yang sudah sampai. Ya, kalau salik masih dalam perjalanan, atau dalam bahasa Jawanya salik wong kang ngambah. Orang yang masih dalam menempuh perjalanan. Salik atau murid itu satu makna. Atau yang kedua awasilan atau wasil, orang yang sudah sampai. Kalau salik masih dalam perjalanan, wasil sudah sampai. Au ghairi salikin, atau juga bukan salik. Ya, artinya orang pada umumnya bukan salik, ya bukan wasil. Itu orang pada umum. Fahum salah satu aksamin, mereka itu ada tiga, ya, yaitu salik, wasil, dan ghairu salik. Wa kulluhum al-aula bihim al-mulazamah lihadhil kalimah. Namun bagi mereka semuanya, baik itu salik, baik itu wasil, baik itu ghairu salik, semuanya mereka berlaku, ya. Zikir la ilaha illallah ini semuanya relevan. Baik untuk kalangan umum, kalangan salik maupun kalangan wasil, semuanya zikir la ilaha illallah ini tetap relevan. Amma salik wa man laisa salikan fali'annahum yanzuruna ilal asya' wa yathbutunaha min haitsu hiya wa rubama dakhala 'alaihim bisababi dzalik syai'un min daqa'iqis syirkil khafi fayahtajuna ila nafyihi anhum wa la yakunu illa bimulazamati hadhil kalimah. Adapun golongan, ya, orang salik maupun yang bukan salik, karena mereka untuk salik, apalagi yang bukan salik, mereka masih menyaksikan benda. Dalam arti ketika mereka misalnya mendapatkan nikmat, itu masih hanya melihat nikmatnya saja. Ya, tidak melihat, belum melihat bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Maka dari sisi ini juga penting untuk mendawamkan la ilaha illallah supaya apa? Supaya terbebaskan dari kelembutan syirik. Syirik yang dimaksud kelembutan syirik, yakni syirik khafi. Kan syirik itu ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain Allah, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, arca, ini namanya syirik jali. Tapi ada yang kedua syirik khafi. Syirik khafi itu ya kita masih senang untuk dipuji, masih mengharapkan apresiasi dari orang, ini juga syirik, tapi syirik khafi yang tidak menghancurkan pondasi akidah tapi mengurangi kesempurnaannya. Okay. Maka fayahtajuna ila nafyihi anhum,
Maka penting untuk mengenyahkan, untuk menghilangkan, memusnahkan itu, ya, wala yakunu illa bimulazamati hadhil kalimat. Dan itu tidak dapat kecuali dengan melazimi kalimat ini juga. Jadi untuk kalangan salik dan ghairu salik, kenapa penting? Karena salik dan ghairu salik itu masih terkadang dimasuki hatinya dengan kesan-kesan dari makhluk. Artinya masih ingin dipuji, ingin mendapatkan apresiasi, gitu. Maka perlu dihujamkan la ilaha illallah ke dalam hatinya supaya terbebas dari sifat-sifat itu. Wa ammal wasil. Lah terus orang yang sudah sampai pada Allah, kenapa juga la ilaha illallah ini juga relevan? Ammal wasilu fali'annahu yanzuru ilal asya'i billah wa yakunu 'ala dawam mashghulan bi da'watiha ila Allah wa la yakhlu fi ba'dil ahyan min mutala'ati nafsihi wa min khataratin takhturu lahu la taliku bi maqamih fatakunu hadhil kalimatu lidzalika aulal azkari. Adapun untuk orang arif, orang wasil yang sudah sampai, yang sudah kenal dengan Allah, kenapa kok juga dibutuhkan atau relevan zikir la ilaha illallah ini? Karena karena seorang arif atau seorang wasil yang mereka sudah senantiasa sibuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat pada Allah, selalu tersambung dengan Allah. Namun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang masih ada celah-celah untuk kemudian melintas di dalam hatinya untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi bagian dari dirinya. Contoh misalnya, dari zikirnya masih mengharapkan kasyaf. Paham kasyaf, gitu? Ingin supaya dibukakan oleh Allah tentang mata batin, mata hati, melihat barang gaib. Ini juga merupakan cacat yang perlu dibersihkan dari seorang yang wasil. Maka juga berarti relevan dengan zikir la ilaha illallah. Wa qad balaghana anna Abu Bakrin As-Siddiq, dan telah disampaikan kepada kami bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yadkhuluha fi kalamih wa kullama takallama bi kalimatin yaqulu la ilaha illallah thumma yarji ila kalami wa hadha fi maqamil baqa wa huwa ba'dal fana. Ya. Telah disampaikan kepada kita, artinya ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ya, Sidna Abu Bakar ketika beliau berbicara, seringkali di tengah-tengah pembicaraannya beliau mengucapkan la ilaha illallah, lalu kembali melanjutkan penuturannya. Ya. Artinya di tengah-tengah pembicaraan beliau mengatakan la ilaha illallah. Berulang kali begitu. Ya, wa hadza fi maqamil baqa. Yang demikian itu pengucapan Abu Bakar adalah di posisi baqa. Yaitu wa huwa ba'dal fana. Makom baqa itu adalah setelah makom fana. Apa maksudnya makom baqa dan makom fana? Makom baqa adalah makom starata, ya, di mana seorang hamba itu dia sudah dapat mengisi hatinya dengan sifat-sifat yang baik, yang namanya makom baqa. Ya, sudah dapat menancapkan nilai-nilai kebaikan, akhlak di dalam hatinya, namanya makom baqa. Wa huwa ba'dal fana, dan makom baqa ini adalah setelah makom fana. Apa makom fana? Fana adalah di mana hilangnya ya sifat-sifat tercela dari dalam hati, itu namanya makom fana. Jadi makom baqa itu setelah makom fana. Jadi Abu Bakar menyampaikan itu la ilaha illallah di tengah-tengah pembicaraannya. Seringkali beliau terdengar la ilaha illallah di tengah-tengah pembicaraannya. Itu adalah merupakan ucapan yang diucapkan beliau berada di makom baqa. Yang mana makom baqa itu? Yaitu makom di mana sudah menancapnya sifat-sifat tercela, sifat-sifat terpuji dalam hati, dan itu datang setelah makom fana. Apa makom fana? Yaitu makom di mana hancurnya, lenyapnya dari dalam hati sifat-sifat yang tercela. Wa hadza fi maqamil baqa wa huwa ba'dal fana falaysa syai'un aula bil insan ayyulazimahu minal adhkar ghairuhuma kama taqaddam. Maka artinya tidak ada dalam makom seperti ini yang melebihi seorang hamba untuk melazimi juga zikir yang sesuai. Maka zikir la ilaha illallah dalam konteks ini juga
juga yang paling sesuai. Nggih, kiranya ini saja dulu nggih pembahasan kita hari ini. Mohon maaf. Ini tadi saya naiknya telat nggih. Kemudian sekarang ini juga karena hujannya turun lagi disertai petir keras nggih. Jadi khawatir nih nanti takut karena jaringan telekomunikasi ini ya sangat rawan nggih. Jadi saya sampai di sini dulu, mudah-mudahan pembahasan demi pembahasan semakin menghantarkan kita kepada kesadaran untuk selalu bertambah ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.